Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 dalam mata kuliah analisis lingkungan bisnis izin untuk mempresentasikan materi tentang etika bisnis. Di sini kelompok 2 anggotanya yang pertama ada Anggita Dini Fitria NPM 112, Muhammad Rizal NPM 169, Putri Prastikasari NPM 137, Ninda Amaliatus NPM 144, Muhammad Rizky Aksel NPM 148, dan Yani Maila Santi NPM 188. Sebelum kita memulai memahami tentang etika bisnis, kita perlu mengetahui tentang definisi etika bisnis. Definisi etika bisnis adalah sebuah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan bisnis melalui nilai, norma yang adil dan sehat dengan pihak-pihak lain. Next. Sasaran dan ruang lingkup. Pada dasarnya, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis dibedakan menjadi 3, yaitu menjadi pedoman dalam praktek bisnis yang baik dan etis, di mana merupakan pedoman bagi pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Yang kedua yaitu etika bisnis subsersi. Dengan menyadarkan semua pihak akan hak dan kepentingan, seseorang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis manapun. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi etika bisnis, yaitu menentukan setiap sistem secara ekonomi yang dipakai apakah etis atau tidak. Berikut adalah indikator etika bisnis. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal baru. Bahkan secara moral merupakan keuntungan hal yang baik dan diterima. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara bisnis, secara moral, keuntungan memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Yang kedua yaitu tanpa memperoleh keuntungan, tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya. Dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas yang produktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu keuntungan tidak hanya memungkinkan perusahaan bertahan, melainkan dapat menghidupi karyawannya ke arah yang lebih tinggi. Keuntungan dapat dipergunakan sebagai pengembangan perusahaan sehingga hal ini akan membuka lapangan kerja baru. Selanjutnya, dari berbagai pandangan etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang atau perusahaan telah mengimplementasikan etika bisnis antara lain yakni yang pertama, menurut ekonomi. Apabila perusahaan atau bisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain. Yang kedua, menurut peraturan khusus yang berlaku. Seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, menurut hukum. Seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang keempat, berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bila mana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Yang kelima, berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis, baik secara individu maupun kelembagaan, telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat, sehingga operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa. Yang keenam, menurut masing-masing individu. Apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu ada prinsip kejujuran, di mana secara umum bisnis yang berjalan tanpa mengadopsi prinsip kejujuran tidak akan bisa bertahan lama. Yang kedua, prinsip integritas moral dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan. Yang ketiga yaitu prinsip kesetiaan, di mana prinsip kesetiaan dapat diterapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang keempat ada prinsip otonomi, di mana sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kelima ada prinsip keadilan,
Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu ada prinsip saling menguntungkan, di mana kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Dali Munte juga menganjurkan untuk memperhatikan beberapa hal yang ada sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian diri, di mana pelaku-pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Yang kedua ada pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility, di mana pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dengan bentuk uang, dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Yang ketiga ada mempertahankan jati diri, di mana mempertahankan jati diri tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Selanjutnya, menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis sangat perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya. Kemudian, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa datang. Penerapan etika bisnis. Penerapan etika bisnis sangat penting karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai nilai value tinggi, diperlukan landasan mulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal dan etika bisnis yang konsisten. Penerapan etika bisnis akan menguntungkan suatu perusahaan karena yang mengurangi biaya akibat dari dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga, melindungi prinsip kebebasan berniaga. Kemudian yang keempat, meningkatkan keunggulan bersaing. Untuk memudahkan penerapan etika bisnis dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan ke dalam manajemen korporasi dengan cara yang pertama menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik. Kemudian yang kedua meningkatkan sistem pengawasan dan yang ketiga menyelenggarakan pelatihan untuk karyawan secara terus-menerus. Contoh penerapan etika bisnis di suatu perusahaan. PT Telkom memiliki perangkat etika bisnis yang merupakan standar perilaku karyawan dalam berhubungan dengan pelanggan, pemasok, kontraktor, sesama karyawan, dan pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. Sesuai dengan ketentuan Sarbanes-Oxley Act, Telkom menjalankan kode etik yang berlaku bagi seluruh level organisasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang etika bisnis. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi kami. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.